Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah Nurussobah dari Halo, Tangerang Selatan. Saya mau bertanya, Pak. Apa sih, Pak, ya di balik kesuksesan Bapak? Kasih, Pak. Baik, silakan Ustaz. langsung dijawab Ustaz. Silakan. Saya tetap konsisten pada apa namanya? Pada pertanyaan yang dulu ditanyakan juga kepada saya sebelumnya, bahwa apa sih yang membuat membuat Iqbal sukses gitu ya. Saya nggak tahu ya kalau dianggap saya ini sukses. Tapi kalau misalkan ukuran sukses itu adalah bahwa saya sejak kuliah tidak lagi dibiayai oleh orang tua dan bahkan saya membiayai adik-adik saya, ya insya Allah alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Nah, tapi saya merasa bahwa apa yang saya dapat sekarang sampai hari ini itu bukan karena saya pintar. Ukurannya bukan karena pintar, bukan karena rajin saja gitu ya. Karena kalau hanya pintar, masih banyak teman-teman saya yang jauh lebih pintar. Kalau misalkan rajin juga sama, saya tidak perlu rajin. Kalau kita mungkin bisa lihat masih banyak orang-orang yang lebih rajin, bangun lebih pagi, contohnya petani yang kemudian jualan, bertemu malamnya menjajakan jualannya tengah malam. Jadi itu kan rajin. Kalau menurut saya adalah saya orang yang beruntung. Nah, jadi kesuksesan ini karena keberuntungan. Keberuntungannya dari mana? Ada 3. Menurut saya ada 3. Yang pertama adalah kalau mau sukses, ikuti cara-cara Rasulullah dalam berdagang, dalam berusaha. Nah, yang kedua, minta restu dan doa kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Dan yang ketiga, libatkan Allah dalam segala bisnis kita. Nah, katakanlah kita dalam membuka usaha itu bermusyarakat dengan 2 orang atau 3 orang. Berarti orang keempatnya itu adalah Allah di situ. Nah, oke. Saya coba bahas satu persatu ya. Kenapa kita harus ikutin cara Rasulullah berusaha? Karena Rasulullah diutus oleh Allah SWT ke dunia ini, kan ke bumi ini adalah untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Beliau sebagai pedagang yang berhasil. Bagaimana keberhasilannya Rasulullah? Rasulullah itu adalah orang yang amanah, orang yang cerdas, ya fatona, orang yang tabligh. Nah, syarat untuk menjadi pengusaha atau pedagang atau entrepreneur yang berhasil, 3 ini harus kita penuhi. 3 hal ini harus kita punya, ya. Kita harus amanah, jujur ya. Nah, karena sekarang dunia sudah terbuka. Kalau mau tahu orang itu seperti apa, sudah bisa dengan jari-jari kita sudah bisa kita ketahui. Nah, ketika kita sudah dipercaya oleh orang lain, modal sudah tidak menjadi masalah, gitu ya. Ya, Rasulullah kan dulu diberikan kepercayaan oleh Siti Khadijah untuk membawa barang-barangnya yang puluhan miliar lah bawa ke Syam gitu ya, itu didagangkan. Ya itu kan karena Rasulullah memiliki sifat amanah yang bisa dipercaya gitu. Nah, yang kedua juga Rasulullah itu orangnya cerdas. Jadi ketika misalkan dalam berdagang itu tidak hanya berdagang tok gitu, tapi dia juga melakukan inovasi, modifikasi. Itu yang tadi saya bilang tadi, ATM, amati, tiru dan modifikasi. Kalau tidak kita modifikasi, kita akan tertinggal dengan orang lain yang terus berinovasi.
Nah, banyak sudah kita jadikan contoh. Kemarin ada hilang karena kalah dengan inovasi. Kalah orang di zaman sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan itu gagal karena tidak inovasi. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan itu, gitu loh, bahwa jadi pengusaha itu harus cerdas. Dan yang ketiga, Rasulullah itu tablik. Tablik itu kan berarti harus pintar menyampaikan. Ya, coba perhatikan semua perusahaan besar itu pasti dia lakukan promotion, gitu kan ya, promosi marketingnya ditingkatkan. Dia dulu mungkin ada di media mainstream, sekarang sudah mudah karena ada media online, ada media sosial. Nah, ini kita manfaatkan semuanya hal-hal seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, restu orang tua, doa orang tua, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Percayalah bahwa ketika orang tua ridho akan apa yang kita kerjakan, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Nah, yang ketiga, jangan lupa libatkan Allah. Ya tadi seperti teman-teman yang lain yang sudah sukses kan, dia membagi sebagian hartanya, sebagian misalkan tadi Mas Mono misalkan, kalau nggak salah dia setiap hari Jumat atau Senin gitu yang puasa gratis. Nah, itu kan dia melibatkan Allah di situ. Nah, ya kira-kira seperti itu Ustaz. Singkatnya. Wah, luar biasa. Nah, ternyata tidak hanya mengandalkan otak, ya, otak kita apalah terbatas kan, mengandalkan otot kita terbatas, ya. Tapi ternyata Masya Allah melebihi Allah. Dan saya selalu katakan ini ketemu saya dalam surat Fatir ayat 29 ya. Jadi innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang rajin baca Al-Qur'an, ya, kemudian rajin sholat, rajin sedekah, Masya Allah itu luar biasa rezekinya. Nah, adik-adik ini Masya Allah luar biasa, ahlul Quran, merupakan ahlullah, keluarganya Allah. Nah, itu sudah Masya Allah luar biasa. Tinggal kemudian semangat bisnisnya Masya Allah luar biasa. Nah, baik.